Saudara, dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ahli hukum pidana Suhandi Cahaya menyebutkan ranah dan wewenang hakim dalam sidang pra-peradilan. Ahli pidana menyebutkan bahwa untuk memutuskan seseorang menjadi pelaku atau bukan pelaku dan bersalah atau tidaknya seseorang tidak menjadi ranah pra-peradilan. Ahli juga menegaskan bahwa error in persona atau salah tangkap bukan menjadi wewenang pra-peradilan. Soal salah tangkap, menurut ahli, harusnya disampaikan dalam persidangan pokok perkara, tepatnya dalam eksepsi. Terkait dengan masalah pelaku atau bukan pelaku, apakah menjadi ranah dari hakim pra-peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan bersalah atau tidak bersalah, apakah masuk dalam ranah pengadilan pra-peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan error in persona, apakah termasuk wewenang dari hakim pra-peradilan? Bukan. Bukan. Jadi yang harus diolah oleh hakim pra-peradilan apa sebenarnya dalam putusan? Yang mana gimana pertanyaannya? Yang akan dituangkan atau diolah dalam putusan yang akan dijatuhkan, apakah hanya bersifat formalistik aja atau bersinggungan dengan materi? Bersinggungan mesti. Kenapa itu misalnya tidak dapat diterima, kenapa itu ditolak dan kenapa itu dikabulkan? Bersinggungan? Ya. Di mana titik singgungnya? Jadi kalau misalnya seperti yang Mulia katakan tadi, apakah ini ranahnya pra-peradilan, hakim pra-peradilan atau ranahnya hakim pidana? Kalau itu dimasukkan dalam satu permohonan, maka itu menjadi obscurable. Oke, tadi saudara ahli mengatakan yang seperti error in persona tidak boleh dimasukkan dalam permohonan pra-peradilan, konsekuensinya bisa obscurable. Kalau gitu, error in persona itu bisa diajukan di mana? Itu diajukan ketika kasusnya dilimpahkan dan disidangkan kasus dalam pidananya. Dalam pokok perkara kan ada eksepsi, ada pledoi, di mana diletakkannya? Di eksepsi. Di eksepsi. Berarti bukan di pra-peradilan ya? Bukan.